Dongeng Bahasa Indonesia. Menjembatani jarak. Ini adalah cerita tentang seorang ibu dan anak perempuannya. Ini Lily, putrinya. Ya, ini akan keren sekali. Namun kini ada dua Lily. Yang satu duduk di kamarnya dan yang satu lagi hidup dalam cahaya layar ponsel 6 inci. Hai Grammars, menjalani hidup terbaikku di sudut baca favoritku sambil membaca buku favoritku. Filter sudah, caption sudah, tagar sudah. Menjalani hidup terbaikku. Buku-buku itu alat peraga yang sempurna. Belum dibuka, belum dibaca, tapi buku itu akan memberinya beberapa ratus like. Lily? Lily? Bisa kau turun dan bantu siapkan makan malam? Lily? Makan malam hampir siap. Lily? Sedang mengunggah sesuatu. Internetnya lambat. 2 detik. Seharusnya pakai Starlink. Itulah yang kau katakan 20 menit yang lalu, Lily. Di dunia online Lily, waktu tidak seperti yang terlihat. Ratusan orang menonton dan entah bagaimana jauh di lubuk hatinya, Lily tidak pernah merasa lebih sendirian. Nah, akhirnya. Bisa kau selesaikan memotongnya sementara ibu memeriksa lasanya? Tentu. Hati-hati dengan pisaunya, sayang. Sini, ibu tunjukkan. Ibu, ada konser yang luar biasa akhir pekan depan. Boleh aku pergi? Kumohon. Konser lagi? Bukankah kau baru saja pergi bulan lalu? Itu sudah lama sekali. Yang ini berbeda. Ini soul play. Semua orang pergi. Lily, bukankah kau seharusnya fokus pada pelajaranmu? Nilaimu akhir-akhir ini menurun. Ibu, jangan lagi. Ibu tahu kau tumbuh cepat, tapi pendidikan tetap penting. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk... Kembali lagi ke hal yang ibu inginkan. Yang terbaik untukku adalah punya kehidupan di luar sekolah. Ibu tidak mengerti. Oh, Jess sudah mencari tiket. Bu, boleh aku pergi? Lily, ibu dan kau sedang berbicara. Dan jawabannya masih tidak. Ini tidak adil. Ibu tidak pernah biarkanku melakukan apapun. Kau berlebihan. Itu tidak benar, dan kau tahu itu. Ibu memberimu ponsel ini dan kau terpaku setiap saat. Ibu membiarkanmu pergi ke konser terakhir dan nilai matematikamu? Ponselku, nilai-nilaiku, masa depanku, bla 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 bla. Ibu terobsesi dengan semua hal itu. Ibu bahkan tidak melihatku lagi. Ibu coba mengerti, Lily. Sungguh mencoba. Anak ini... Ada masanya saat makanan hanyalah makanan. Sebelum menjadi makanan, setiap hidangan kini membutuhkan tagar sebagai bumbu tambahan bersama garam dan juga merica. Lalu dia berkata, Tunggu kawan, jangan ada yang menyentuh apapun. Kalau terus begini, aku akan terus menjadi model sampai aku membusuk. Setidaknya kau adalah bintangnya. Kami hanya pemeran pendukung. Jika makanan dapat bicara, ia mungkin akan mengingatkan kita bahwa setiap gigitan itu untuk dinikmati, bukan dibagikan di Pixagram. Kalau terus begini, aku akan terus menjadi model sampai aku membusuk. Semakin lama mereka membuatku menunggu, semakin enak rasanya. Akhirnya, dia makan. Padahal aku lebih enak 12 filter yang lalu. Waktu makan malam dulunya adalah waktu ibu dan anak. Sebelum like menggantikan percakapan, sebelum layar menjadi penghalang.
Lily, pastanya jadi dingin. Lagi. 5 menit, Bu. Aku sedang mengerjakan sesuatu. Kau selalu berada di tengah-tengah sesuatu. Kadang-kadang, Sarah menatap Lily dan melihat sosok asing, seorang gadis yang tampak seperti putrinya, tapi tinggal di tempat lain, di tempat yang tidak dapat dijangkaunya. Tahukah kau, saat ibu seusiamu, kita harus menunggu sampai gulungan film habis untuk dapat melihat foto-foto kita. Mulai lagi. Bab pertama dari ketika aku masih muda dan dunia lebih baik. Setidaknya kami hadir dalam kehidupan kami. Aku hadir hanya karena ini bukan versi masa kini ibu. Versi ibu? Versi ibu melibatkan berbicara langsung dengan orang lain, bertatap muka, tidak melalui filter buatan. Ibu pikir Pixagram tidak nyata, teman-temanku nyata, kehidupan onlineku nyata. Ibu pikir influencer tidak pintar, ibu tidak mengerti. Yang ibu pahami adalah putri ibu menghilang ke dalam layar. Kapan terakhir kali kau menikmati momen tersebut? Alih-alih kau merekamnya berulang agar menjadi sempurna? Kapan terakhir kali ibu mencoba memahami duniaku alih-alih menghakimi? Ibu Jenny mengizinkannya pergi ke konser, orang tua Maya mencoba memahami Tagar. Baiklah, ibu bukan ibu Jenny atau ibunya Maya. Aku ibumu, dan ibu melihatmu tenggelam dalam pertunjukan ini. Mungkin aku lebih suka orang yang kulihat di internet daripada yang kulihat di sini. Setidaknya di sana, orang-orang sungguh menghargaiku. Lily, sayang, itu bukan hubungan sungguhan. Itu hanya proyeksi tentang siapa yang mereka inginkan. Berhenti memberitahuku apa yang nyata. Seolah-olah mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti satu sama lain. Aku tidak cocok dengan dunia kecil ibu yang sempurna tanpa teknologi, dan ibu tidak cocok dengan duniaku. Sayang, makan malam sudah siap. Aku akan makan di kamarku. Aku harus belajar juga. Dulu aturan kita adalah tidak boleh ada handphone di meja makan. Antara seorang ibu yang mengingat dunia sebelum layar dan seorang anak perempuan yang tidak dapat membayangkan dunia tanpa layar, jarak di antara mereka semakin lebar. Mereka bilang mimpi kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, tapi tidak berani kita ungkapkan. Apa yang terjadi? Postingan terakhirmu hanya dapat 200 like. Kau harus belajar. Ibu, aku mohon. Apa kau sudah berlatih gitar hari ini? Lalu bagaimana dengan geometrimu? Semua postingan ini, tapi di mana potensimu? Aku menjalani kehidupan terbaikku. Tidak, maksudku, aku berusaha sebaik mungkin. Potensi? Tidak ada handphone saat makan malam. Belajarlah lebih giat. Lily, ada apa sayang? Kau baik-baik saja? Minggirlah. Bahkan dalam mimpi, ibu berusaha untuk mencengkeramku. Ibu, apa? Tidakkah ibu lihat? Aku terpenjara. Bahkan alam bawah sadarku pun terpuruk. Ibu baru saja membuatkanmu kue. Di siang hari, Lily menemukan berbagai macam rangkaian. Rangkaian digital, algoritma yang menjanjikan kesempurnaan dengan mengorbankan kepribadian. Sempurna. Terlalu sempurna. Dia mengulang-ulang kata-katanya, menuliskan caption yang dibuat dengan sempurna. Ibu kembali stres dengan memanggang kue. Rumah beraroma kayu manis dan kekhawatiran. Setidaknya kecemasannya terasa nikmat. Tagar kue tengah malam. Kapan aku menjadi begitu? Membosankan? Yang lucu tentang loteng adalah, di sanalah kita menyimpan bagian-bagian diri kita yang kita pikir sudah tidak kita butuhkan lagi. Buku harian lama ibu? Diariku, ibu panik saat melihat rambutku.
Tapi ayolah, garis-garis pink bukanlah akhir dunia. Hari ini aku bolos kelas biologi untuk pergi ke toko kaset. Aku tahu. Sarah, kau menyanyiakan potensimu. Ketahuan pulang larut malam. Ibu bilang aku dihukum sampai umur 30. Mungkin mereka hanya takut aku melakukan kesalahan seperti mereka. Tapi bukankah itu bagian dari tumbuh dewasa? Melakukan kesalahan sendiri? Ibu, Ada saat dalam kehidupan setiap remaja ketika mereka menyadari bahwa orang tua mereka juga pernah muda, pernah tidak yakin, pernah memberontak. Hari ini aku belajar kalau gas air mata dan semprotan rambut tidak bisa dicampur. Lily menyadari bahwa ibunya juga pernah menjadi seorang remaja putri. Ada perbedaan antara kehidupan yang kita jalani dan kehidupan yang kita bagikan. Bagi Lily, kalimat itu akan membaur dengan cara yang tidak pernah ia duga. hai semuanya. Selamat datang kembali di Keseharian Lily. Hari ini kita akan... Tidak. Sudutnya salah. Pencahayaannya salah semua. Setelah 3 jam dan 47 kali pengambilan, sesuatu harus dilakukan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa lagi. Kenapa aku tidak bisa membuat satu video bodoh saja? Semua orang mengira ini sangat mudah. Oh, Lily beruntung. Dia memiliki kehidupan yang sempurna. Tidak seorang pun tahu di balik setiap postingan yang sempurna, ada 200 hasil yang dihapus. 3 jam mengedit. 45 menit merias wajah agar terlihat alami. Aku lelah menjadi sempurna. Lelah membaca komentar yang bertanya kenapa aku tidak pernah mengalami hari-hari buruk. Kau ingin tahu alasannya? Karena kusembunyikan semuanya. Terkadang kulihat Pixagramku sendiri dan aku bahkan tidak mengenali diriku. Gadis dengan senyum sempurna dan kehidupan sempurna itu, dia tidak nyata. Kekacauan ini nyata. Oh, tidak. Melihat dirinya melalui layar, Lily menyadari apa yang telah hilang dalam mengejar kesempurnaan. Begitu pula Sarah. Oh, sayang. Bu, aku mengacau. Semua orang melihat. Tidak, sayang. Kau tidak mengacau. Kau nyata. Ibu tidak tahu putri ibu begitu berani. Sungguh melelahkan, Bu. Setiap postingan, setiap komentar, terkadang aku tidak bisa bernapas. Bernapaslah bersama ibu. Ini. Tapi ibu benci musik mereka. Mungkin sudah waktunya belajar menyukai apa yang kau sukai. Bisa aku posting hal itu? Setelah kita menjalaninya dulu. Terkadang, cinta berbicara paling keras pada sesuatu yang kita anggap hilang. Ibu, gelangmu yang diberikan nenek? Ibu, apa ibu? Tapi ibu tidak pernah melepasnya. Beberapa momen lebih berharga dari emas. Dan terkadang, momen yang paling berharga adalah momen yang kita hargai selamanya, namun tidak pernah kita bagikan sama sekali.